Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada lesson 4 tentang proyeksi titik, garis, dan bidang. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa contoh soal, kemudian di akhir mungkin nanti akan ada post test ya. Kita mulai dari soal pertama. Di sini disebutkan pada kubus ABCD FGH tentukan hasil proyeksi titik A ke garis HF. Kita lihat ini titik A atau ini kubus ya, kubus ABCD EFGH. Titik A ini ada di sini. Kemudian yang diinginkan adalah proyeksi titik A ke garis HF. Berarti kita cari dulu garis HF-nya, kita buat dari H ke F, kita hubungkan. Ini garis HF yang hijau. Nah, proyeksi titik A terhadap garis HF itu adalah sama dengan kita mencari jarak terpendek antara titik A ke garis HF. Ya, jarak terpendek. Kita ingat bahwa definisi jarak kemarin adalah yang terpendek yang diinginkan. Maka kalau kita menarik garis dari A ke F, ya, maka dari A ke F itu bukanlah jarak terpendek, sehingga F bukan merupakan proyeksi dari A terhadap HF. Nah, sekarang mana yang terpendek itu? Terpendek itu adalah yang posisinya siku-siku terhadap proyektor. Dalam hari ini adalah terhadap HF, ya. Kalau kita lihat, kalau kamu misalnya memilih A, F, H, ya, segitiganya yang terbentuk adalah A, F, H. Ini segitiga ini, A, F, H. Maka kita akan mendapatkan apa? Segitiga sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Bahkan ini spesifik, segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sisinya merupakan diagonal bidang, ya. HF itu AF itu adalah diagonal bidang, HF juga diagonal bidang, AH juga diagonal bidang. Maka sebetulnya segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Tetapi boleh kita katakan dia juga segitiga sama kaki. Yang jelas AF dengan AH-nya sama. Nah, posisi AF dan posisi AH itu tidak membentuk siku-siku terhadap HF. Yang membentuk siku-siku adalah A ke tengah-tengah HF, ya. A ke tengah-tengah HF. Oleh sebab itu, maka proyeksi titik A terhadap garis HF adalah titik R, ya. Proyeksinya adalah titik R. Maka dari gambar tersebut hasil proyeksinya adalah titik R karena garis AR tegak lurus dengan garis HF. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian untuk contoh yang kedua, perhatikan. Pada kubus ABCDEFGH tentukan hasil proyeksi titik A ke bidang HDC. Oke, kita masih menggunakan titik A, ya, titik A. Kemudian bidang HDC, kita cari dulu bidang HDC itu yang mana. Bidang HDC berarti bidang yang sebelah belakang sana, ya, sebelah belakang. Ingat bahwa bidang HDC itu ternyata sebidang atau sama bidang dengan HDCG. Dia sama-sama pada bidang belakang. Nah, seperti itu. Maka artinya kalau bidang HDCG itu kita perluas lagi, ya, kita perluas lagi. Ini diperluas belakang itu. Maka posisi titik A, ya, posisi titik A itu akan tegak lurus terhadap bidang HDCG, ya, akan posisinya akan tegak lurus. Yang otomatis dia akan diproyeksikan, nah titik A itu akan diproyeksikan langsung ke titik D. Maka hasil proyeksi titik A terhadap bidang HDC adalah
titik D. Seperti itu ya. Jadi di sini dibuatkan gambar hasil proyeksinya adalah titik D. Karena garis AD, ini garis penghubungnya tadi, tegak lurus dengan bidang HDC atau HDCG lebih lengkapnya. Seperti itu ya. Kemudian kita ke contoh soal 3. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan hasil proyeksi garis AH, ini garisnya, ke garis AD. Perhatikan. Ini kubus. Kubus itu sebetulnya untuk mempermudah kita berimajinasi ya. Perhatikan kubus berikut. Ini tadi ada garis AH, ini AH-nya. Ini AH, kemudian ada garis AD, ini AD. Nah, ketika AH itu bendanya, kemudian AD adalah proyektornya, maka memproyeksikan garis AH itu sama dengan memproyeksikan setiap titik yang terletak pada AH. Di sini bisa, di sini bisa, di sini ada banyak sekali titik yang terletak pada garis AH. Tetapi kita cukup memproyeksikan 2 buah titik saja sebagai wakil. Ya, misal kita ambil titik A saja. Titik A ketika kita proyeksikan terhadap garis AD, maka dia hasil proyeksinya merupakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena titik A itu terletak pada garis AD. Nah, titik yang demikian kita sebut sebagai titik invarian karena dia tidak berubah tempat, ya. Kemudian kita akan coba memilih titik H sekarang sebagai wakil dari AH. Titik H, ya titik H, kita proyeksikan terhadap garis AD. Nah, ya kita cari yang posisinya siku-siku terhadap AD, ya. Tentu H ini akan kita langsung proyeksikan. Ini kan garis bantunya HD ini ya. Kita proyeksikan H akan berpindah atau berpeta atau mempunyai proyeksi tepat di titik D. Ya. Sehingga kalau tadi A bertempat tetap di A, kemudian H bertempat di D, maka hasil proyeksinya sekarang adalah garis AD itu sendiri. Ya. Ini garis putus-putusnya. Nah, dari gambar hasil proyeksinya adalah garis AD. Karena garis putus-putus warna merah tegak lurus dengan garis AD ini tadi maksudnya. Ya. Semua titik yang kita pindahkan akan berpindah pada AD. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh yang keempat. Kita lihat. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan hasil proyeksi garis AE ke bidang AFH. Kita lihat. Yang diminta atau yang diinginkan adalah garis AE. Ini. Garisnya ini AE, berarti rusuk yang ini, yang tegak. Tetapi proyektornya adalah AFH. Ini dia. Ya, AFH itu merupakan segitiga apa? Segitiga. Pembentuknya dilihat pembentuknya. HF itu diagonal bidang, HF juga diagonal bidang, AH juga diagonal bidang. Berarti segitiga AFH itu merupakan segitiga sama sisi ya. Kelihatannya sama kaki ya, tapi ini sebetulnya adalah sama sisi. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan proyeksikan titik A. Kalau kita proyeksikan ini ya, kita ambil wakil dari AE itu adalah titik A misalnya. Titik A itu kalau diproyeksikan terhadap AFH, karena dia terletak pada bidang AFH juga, maka titiknya tidak berpindah, ya. Maka titik ini merupakan juga titik invarian. Nah, sementara kalau kita ngambil titik di sini, ini nggak tahu lah titik apa, kita kasih nama yang lain misalnya. Di sini, maka kita akan proyeksikannya ke sini. Di sini akan kita proyeksikan kepada segitiga yang hijau ini. Nah, masalahnya sekarang apakah garis yang kita tarik itu siku-siku gitu ya? Apakah siku-siku? Contoh saya tanya ini. Titik E ke tengah-tengah HF ini siku-siku enggak kalau saya tarik garis dari sini? E ke sini, siku-siku enggak? Garis ini E ke sini
siku-siku atau tidak terhadap bidang hijau ini? Tentu tidak ya, tentu tidak. Kita lihat aja, ini posisinya aja miring. Nah, yang mana yang siku-siku? Ya, di mana garis bantu proyeksinya terhadap bidang itu yang harus siku-siku. Maka nanti jatuhnya kalau kita ambil titik di sini, dia akan ke sini. Kalau dia di sini, dia akan pindah ke sini, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa ini kok jatuhnya di garis yang ini? Karena ini adalah pertengahan dari wakil bidang AFH. Kan tadi ini bentuknya kubus, ya, bentuknya kubus, sehingga benda ini tadi merupakan benda apa? Sama segitiga sama sisi. Dan ini membagi dua. Membagi duanya juga nggak asal menggaris aja, tapi kamu lihat ini. Ini HF-nya dibuat, ini EG-nya dibuat, kemudian kan ada titik potongnya nih di sini. Nah, titik potong inilah yang kita hubungkan ke sini. Gitu, ya. Jadi garis ini adalah garis bantu untuk meletakkan hasil proyeksi dari setiap titik yang kita ambil dari titik dari garis A ke E. Nah, di sini jatuhnya. Nah, kita lihat bahwa ternyata titik E itu akan diproyeksikan ke titik P. Sehingga apa yang terjadi? Kalau A tadi tetap di A, semua ini dipindahin ke sini, semua pindah, dan E dipindahkan ke P, maka hasil proyeksinya adalah dari semua titik yang berada di A sampai P, atau kita katakan hasil proyeksinya merupakan garis AP, tapi nggak bablas ke sini ya, nggak sampai ke sini, cuma dari A ke P, seperti itu ya. Di sini jelaskan dari gambar hasil proyeksinya adalah garis AP, karena garis putus-putus warna merah yang ini tadi garis bantunya tegak lurus dengan garis AP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke soal yang terakhir, yang kelima ya. Kita lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan hasil proyeksi bidang AFH. Kita lihat ini AFH ke bidang A, B, C, D. Nah, ini kalau tanpa penjelasan mungkin bingung ya. Maka di sini saya coba jelaskan. Bidang A, B, C, D itu bidang apa? Bidang alas ya. A, B, C, D. Ini bidang alas. Sementara yang ini adalah segitiga sama sisi. Nah, perhatikan, kita akan memindahkan setiap titik pada AFH ke bidang ABCD, tapi ingat posisinya terhadap terhadap proyektor itu haruslah siku atau tegak lurus. Kita akan coba pindahkan titik A dari AFH, titik A wakil bidang AFH, kita ambil titik A. Titik A ini ternyata terletak juga pada bidang ABCD, sehingga hasil proyeksinya itu merupakan dirinya sendiri. Jadi A tidak berpindah kemana-mana. A hasil proyeksinya adalah A juga, ya. Itu satu. Yang kedua, kita akan memindahkan titik F, ya, titik F. Titik F ini wakil dari AFH yang kedua ya. Kita akan pindahkan. Kalau kita akan memindahkan atau memproyeksikannya terhadap bidang alas, berarti kita tarik garis bantu dari F ke bidang alas. Nah, tek 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 tek. Nah, gini. Setiap titik seperti kita pindahkan ya. Nah, ke sini. Ternyata F itu akan berpindah di titik B. Gitu ya. Kan posisinya siku-siku nih. FB dengan bidang A, B, C, D kan siku-siku. Nah, makanya titik F akan berpindah di B. Dan satu lagi, kita akan pindahkan titik H. Titik H sama juga posisinya dengan titik F. Kita akan coba proyeksikan ke bidang alas, sehingga jatuhnya atau proyeksinya adalah tepat pada titik D. Nah, oleh sebab itu, kita lihat ternyata hasil proyeksi bidang secara keseluruhan itu adalah bidang juga, yaitu A, B, D. Kita lihat, kalau kita ambil titik ini aja, apalah namanya gitu ya. Kita akan proyeksikan ke bidang. Ini kan titik yang ini
ini kan terletak pada bidang yang samping kiri ya, maka dia akan jatuh di sini. Kalau kita ambil yang di sini, dia akan jatuh di sini dan seterusnya. Sehingga akan terbentuklah seperti ini. Nah, hasil proyeksinya ternyata adalah bidang A, B, D. Demikian penyajian materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dikerjakan kuisnya untuk mengukur kompetensi pembelajaran pada hari ini. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.